Belakangan ini kita mendengar gembar-gembor tentang pencapresan untuk pemilu 2024. Ada 3 nama yang mencuat di publik. Yang pertama, Anies Baswedan, kemudian Prabowo Subianto, dan yang terakhir Ganjar Pranowo. Jika kita melihat dengan lebih seksama, meskipun 3 orang itu berbeda perahu politik, tetapi sesungguhnya mereka punya kesamaan. Kesamaannya adalah semua dari mereka didukung dan deklarasikan oleh para elit. Bagi sebagian orang, deklarasi dan dukungan elit semacam itu adalah hal biasa, karena setiap pemilu memang begitu. Tapi apa kita pernah bertanya, mengapa demikian? Mengapa demokrasi yang jargonnya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, kini berubah menjadi pemerintahan dari elit, oleh elit, dan untuk elit. Dan mengapa pula masyarakat seperti cenderung menerima kondisi itu begitu saja. Di episode linting kali ini, seperti melinting tembakau, saya mau mengajak Anda untuk melinting isu demokrasi dibajak elit. Seperti lintingan tembakau, makin padat, makin mantap. Mari kita lihat bagaimana demokrasi kita bisa kita pahami secara padat supaya kehidupan demokrasi kita makin mantap. Jargon demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln, dalam sebuah pidato yang dia berikan pada tahun 1863. Dalam pidato itu, Lincoln menekankan bahwa demokrasi harusnya menjadi pemerintahan yang melayani kepentingan seluruh rakyat, atau dalam bahasa Lincoln disebut sebagai the people. Tetapi, faktanya, di Amerika Serikat sendiri, demokrasi tidak berjalan seperti yang dibayangkan oleh Lincoln. Pakar politik seperti Jeffrey Winters dan Benjamin Page mengatakan, demokrasi di Amerika Serikat sesungguhnya akan tersandra oleh oligarki. Lalu bagaimana di Indonesia? Menurut Jeffrey Winters, kondisi yang ada di Indonesia jauh lebih parah jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Demokrasi di Indonesia bukan baru akan dibajak oleh oligarki, melainkan sudah dan sedang dibajak oleh oligarki. Pertanyaannya, mengapa demokrasi yang diperjuangkan berdarah-darah sejak tahun 98 kemudian dibiarkan oleh masyarakat dibajak oleh oligarki? Ada banyak cara yang bisa kita pakai untuk memahami fenomena politik oligarki semacam ini. Salah satu cara yang bisa kita pakai adalah melihat politik dan demokrasi dari lensa antropologi politik. Dalam lensa antropologi politik, demokrasi dipahami sebagai sebuah proses perubahan masyarakat. Perubahan yang dimaksud adalah evolusi sistem politik dan sistem nilai politik di dalam satu masyarakat. Seorang antropolog yang bernama Konrad Kotak misalnya mengatakan, setiap masyarakat sesungguhnya membentuk sistem politiknya sendiri-sendiri. Dan sistem politik itu sifatnya tidak ajak. Artinya setiap sistem politik bisa berubah seiring dengan perubahan kebudayaan. Tetapi yang perlu dicatat adalah sistem perubahan politik pada masyarakat membutuhkan waktu untuk berevolusi. Pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? William Liddell, seorang pakar studi Indonesia, mengatakan, negara ini sesungguhnya tidak pernah merasakan kemewahan untuk memiliki kebudayaan politik demokratis. Tidak sebelum kita merdeka dan setelah kita merdeka. Catatan Liddell mengatakan Indonesia pernah menjadi bangsa demokratis hanya dalam kurun waktu yang sangat pendek, yaitu dari tahun 1950 hingga 1957. Ketika itu, demokrasi yang diberlakukan adalah demokrasi representatif atau demokrasi perwakilan dari berbagai macam kelompok. Setelahnya, Indonesia mengalami 2 kali sistem otoritarianisme.
Yang pertama adalah sistem otoritarianisme demokrasi terpimpin ala Bung Karno. Dan setelahnya kita tahu, kita masuk dalam masyarakat non-demokratis otoritarianisme pada era Soeharto dalam bentuk rezim Orde Baru. 98 kita mengalami demokratisasi, tetapi sayangnya seperti yang Winters katakan, Indonesia sesungguhnya tidak benar-benar demokratis. Karena apa? Karena politik kita yang seharusnya ditentukan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, tetapi diatur oleh segelintir elit yang disebut sebagai oligarki. Para antropolog politik memahami fenomena semacam ini dengan istilah Big Man. Big Man ini adalah sebuah konsep yang mana menerangkan bahwa masyarakat cenderung menyukai seseorang yang punya kemampuan untuk menjadi pemimpin politik. Mengapa demikian? Karena orang tersebut dianggap berkarisma, mampu memimpin, dan juga memiliki seluruh modal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang big man, orang besar. Misalnya memiliki harta yang cukup untuk dibagi-bagikan, bisa memberikan bantuan melalui jejaring-jejaring sosialnya kepada orang-orang yang mengikutinya. Jika kita lihat konsep big man ini dan meletakkannya dalam konteks Indonesia hari-hari ini, sepertinya politisi-politisi kita berlagak seperti seorang big man. Kalau big man sesungguhnya adalah kultur demokrasi Indonesia atau budaya politik Indonesia, bagaimana mungkin kita mengharapkan satu politik demokrasi yang sifatnya substantif? Bagaimana mungkin kita mengharapkan adanya partisipasi masyarakat luas di dalam satu sistem politik yang kita sebut demokrasi? Demokrasi yang kita pahami sebagai budaya adalah sebuah nilai di mana ada segelintir elit yang kita puja, yang kita dukung, dan mungkin kita sembah sebagai orang yang kita anggap yang dalam bahasa kebudayaan Jawa disebut sebagai Ratu Adil. Untuk itu tidak mengherankan jika Winters mengatakan bahwa politik kita dibajak elit. Bukan karena kita tidak paham demokrasi, tetapi karena kultur kita memang tidak demokratis. Sekarang pertanyaannya, apa yang dapat kita lakukan? Jawaban atas pertanyaan semacam itu adalah jawaban yang sangat sulit untuk dicapai dan ditemukan dengan mudah. Tapi dari sudut pandang antropolog politik, mungkin kita tidak menjawab pertanyaan itu. Tapi kita akan mencari jawaban dari pertanyaan lain. Kita mengingat sebelumnya bahwa sesungguhnya budaya kita sejak merdeka hingga sekarang adalah budaya politik elit. Maka jika berkaca pada kotak, kita punya pertanyaan semacam ini. Apakah Indonesia sudah punya cukup waktu untuk berevolusi menjadi masyarakat dengan kultur demokratis? Dan lalu, apa hal yang bisa kita lakukan untuk mempercepat evolusi itu? Mungkin Anda yang punya jawabannya. Jika Anda punya jawabannya, tulis di kolom komentar. Terima kasih.